Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apa kalian sudah berdoa pada hari ini? Belum, Bu. Jadi baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, patutnya kita mengucapkan syukur kita kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya minta salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Vincentia. Apa kalian hari ini hadir semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk lebih memperjelaskannya, Ibu akan mengisi absen kalian ya. Ya, Bu. Vincentia Langa, Ada, Bu. Rens Dolo. Hadir, Bu. Jadi baik, Ibu harap kalian akan hadir terus di setiap mata pelajaran, karena itu akan menambahkan nilai proses kalian. Ya, Bu. Apa kalian sudah tahu tentang materi kita hari ini? Belum, Bu. Jadi sebelum memasuki ke materi, kalian di rumah itu pernah mengalami sakit demam kan? Ya, pernah, Bu. Ketika kalian demam, apa yang dilakukan ibu kalian agar panas kalian itu turun? Memberi obat. Apalagi Mengompres. ibu kalian pasti akan mengompresnya dengan kain di kepala ya. Ya, Bu. Terus kira-kira yang digunakan ibu kalian itu air dingin atau air panas untuk mengompres? Air dingin, Bu. Ya, yang digunakan ibu kalian itu adalah air dingin. Jadi, mengapa menggunakan air dingin? Supaya panas cepat turun. Agar panas dari tubuh turun, karena kain yang digunakan mengompres itu dapat menyerap panas. Jadi, materi kita hari ini tentang Kalor. ya materi kita hari ini tentang kalor. Adapun tujuan materi kita hari ini agar kalian itu memahami tentang pengertian kalor, dan yang kedua, kalian itu dapat mengetahui tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian kalor. Ada yang tahu tentang pengertian kalor? Tidak, Bu. Kalor merupakan perpindahan energi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan cenderung melepaskan, sedangkan benda yang bersuhu rendah dia akan cenderung menerima kalor. Kalor juga dapat mengubah wujud benda. Yang berikut kita akan belajar tentang rumus dan satuan kalor. Satuan kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram menjadi 1 derajat Celcius. Dalam satuan internasional, satuan kalor itu disebut juga dengan joule. Berarti kalau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Yang berikut rumus untuk mencari kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana M sama dengan massa, C merupakan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian satu contoh soal. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat cair yang mempunyai kalor jenis
kalor jenis 300 Joule per kilogram. Dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Di sini kita akan mencari kalor. Puluh derajat Celcius kurang 20 derajat Celcius hasilnya berapa? 10, 12 Bu. 22. Kurang 20. 10. 30 kurang 20 itu sama dengan 10. Jadi di sini kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya 1 kilogram kali 300 kali 10. 1 kali 300 300 Bu. 300 kali 10 berapa? 3000. Berarti Q-nya di sini 3000 Joule. 3000 Joule. Apa kalian sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Sudah Bu. Jadi untuk lebih memperjelaskan, Ibu akan memberikan satu contoh soal lagi untuk kalian kerja. Ya Bu. Jadi kalian mencatat soalnya ya. Ya Bu. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air tersebut 4186 Joule per kilogram. Tentukan kalor tersebut. Jadi baik anak-anak, apa kalian sudah mengerjakannya? Sudah Bu. Kira-kira berapa hasil kalor tersebut? 313.950 Joule Bu. Oke, bagus. Sekarang kita akan pelajari sama-sama. Yang diketahui itu apa-apa saja? Masanya 3 kg. Ya. Terus 3 kg. Kalor jenisnya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus apa lagi? Delta T-nya 25 derajat Celcius Bu. Yang ditanya kalor. Ditanya Ki ya. Ya Bu.
Q sama dengan M kali C kali delta T. M kali C kali delta T. Nilainya sesuai dengan diketahui itu. Terus sekarang kita masukkan nilainya ya. M berapa? 3 kali 4.186 kali 25. kali 25. 3 kali 4.186 hasilnya berapa? 3 kali 4.186 18 nya 1 kali 4 3 kali 6 kali 5 2 3 5 1000 12.558 Bu. 12.558 kali 25. 313.950 313.950 Joule. Sejauh ini apa kalian sudah paham? Sudah Bu. Jadi yang berikut kita masuk ke perpindahan kalor. Dalam perpindahan kalor itu ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama ada konduksi, yang kedua perpindahan kalor konveksi, dan juga perpindahan kalor radiasi. Mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang pengertian dari perpindahan kalor konduksi. Belum tahu Bu. Jadi pengertian dari perpindahan kalor konduksi adalah berpindahnya kalor melalui suatu zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut secara permanen. Contohnya itu pada senduk ataupun logam. Pada senduk, ketika kita memanaskan ujung senduk, maka yang lain itu akan ikut panas. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Tertahu. Karena terjadi hantaran kalor ke suhu tinggi, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, ketika salah satu ujung senduk dipanaskan, maka partikel yang terdapat pada ujung senduk tersebut akan bergetar. Getaran tersebut akan membuat partikel lain yang terhubung dengan ikut bergetar. Hal ini terjadi karena dia merupakan perpindahan kalor. Adalah perpindahan kalor konveksi. Perpindahan kalor konveksi yaitu perpindahan kalor melalui perantaran suatu zat yang disertai dengan terjadinya perpindahan bagian-bagian dari zat tertentu. Konveksi ini terjadi pada zat gas dan juga zat cair. Contoh pada zat cair itu ketika kita memanaskan air, massa jenis partikel air yang sudah dipanaskan akan naik menjauh dari api dan digantikan partikel air yang lain yang suhunya lebih rendah. Proses ini mengakibatkan seluruh partikel zat cair atau air tersebut akan panas sempurna. Contoh pada zat gas, pada kipas angin yang membawa udara dingin ke tempat yang panas. Artinya aliran panas kalor dipaksa untuk menuju ke tempat yang ingin dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Perpindahan kalor yang ketiga
yaitu perpindahan kalor radiasi. Pada perpindahan kalor radiasi yaitu proses perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantaraan apapun. Contohnya itu pada api unggun. Pada api unggun itu saat kita dekat dengan api unggun, dari sudut manapun kita akan tetap merasakan kehangatan sumber api tersebut. Pada radiasi, agar terjadinya proses perpindahan kalor, kedua benda tidak harus bersentuhan sebab kalor dapat berpindah tanpa zat perantara. Maknanya kalor tersebut akan terpancar oleh semua sumber panas dan akan mengalir ke semua arah. Ya, Bu. Sejauh ini apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, maksudnya kalau ini oke, kalau kalian sudah paham, sekarang ibu mau uji pemahaman kalian. Ibu mau kasih soal, ibu mau tanya jawab dengan kalian. Coba. Jadi baik, jika kalian sudah paham, ibu akan mengadakan tanya jawab kepada kalian. Coba kalian jelaskan tentang pengertian kalor. Ana Vincentia, coba jelaskan pengertian kalor. Kalor merupakan perpindahan energi atau perpindahan panas. Jadi, bagaimana kalor itu berpindah? Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, Bu. Oke, sebutkan 3 proses perpindahan kalor. Saya, Bu. Ya, anak Ryan silakan. Konveksi, Apalagi? konduksi, Apalagi? radiasi. Oke, jadi baik. Kalor merupakan perpindahan energi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan cenderung melepas, sedangkan pada suhu yang lebih rendah dia akan cenderung menerima. Kalor juga dapat merubah wujud. Proses perpindahan kalor itu ada 3 proses perpindahan kalor. Yang pertama konduksi. Konduksi adalah berpindahnya kalor melalui suatu zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut secara permanen. Sedangkan konveksi yaitu perpindahan kalor melalui perantara suatu zat yang disertai dengan terjadinya perpindahan bagian-bagian dari zat tersebut. Sedangkan pada radiasi merupakan proses perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat secara permanen. Itu saja pelajaran kita hari ini tentang materi kalor. Ibu harap kalian pulang dari sini kalian dapat mempelajari lagi. Ya, Bu. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta di salah satu kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dan Bapa, Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat